publik itu kan menganggap kalau teman-teman Tionghoa itu jago dalam berbisnis. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat mereka bisa jago dalam dunia bisnis? Karena dipaksa, kan? Karena terpaksa dan dipaksa. Ya, mungkin ini hanya dilihat dari sebagian. Kalau ngomong kesenjangan, kalau karena kami juga banyak berbuat sosial, jadi yang menderita kekurangan itu bukan hanya suku Tionghoa saja, Pak. Apakah sekarang ini masih ada diskriminasi untuk teman-teman Tionghoa? Ya, saya pikir alhamdulillah udah makin berkurang, Pak ya. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kali ini kami bersama dengan Bapak Dr. Joni Toat, SHMM, Ketua Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia. Kami akan bicara seputar Imlek dan perayaan untuk tahun ular kayu ini. Kita temui Pak Joni. Pak Joni, terima kasih kami dari Voice of Indonesia sudah diterima untuk wawancara hari ini menjelang Imlek tanggal 29 Januari 2025. Kebetulan tahun ini tahun ular kayu. Oke. Yang pertama yang ingin kami tanyakan ke Pak Joni, apa makna Imlek itu? Kalau kita korelasikan sekarang dengan tahun ular kayu, seperti apa yang perlu kita siapkan menghadapi tahun ini? Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas interview pada hari ini. Kepada saya, Joni Toat, perkenalkan dulu Joni Toat, saya sebagai Ketua Harian 2 di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi kita menjelang Imlek ini nanti tanggal 29 Januari, saya berpendapat bahwa apapun makna dari Imlek, apapun nanti misalnya ular, mau kelinci, mau apa, menurut saya itu ada hal yang baik untuk semua. Saya berharap nanti pada tahun Imlek sekarang yang ke depan ini, yang ular kayu ini, yang simbol dari ular yang sangat lincah, juga sangat inspiratif dan lain-lain, tentunya membawa kemakmuran bagi tentunya khususnya bagi bangsa Indonesia dan umumnya juga bagi semua rakyat yang ada di dunia ini. Karena apabila makmur dan kedamaian, tentunya juga kita bisa untuk kita semua ini hidup dalam kerukunan. Itu adalah yang kami harapkan. Jadi apapun bentuknya nanti, mau kayu, mau emas, sesuai itu, ini adalah sangat baik untuk kita semua. Jadi kita harus optimis menghadapi tahun ular kayu ini, Pak ya? Ya, tentu saja. Oke, baik. Sehubungan dengan PSMTI ini apa peran yang sudah dilakukan untuk menjaga warisan budaya Tionghoa di Indonesia berhadapan dengan modernisasi yang tidak bisa terbendung sekarang? Nah, jadi sejarahnya PSMTI ini memang sudah dari awal pembentukannya memang ada sedikit pergeseran dengan zamannya berlalu. Jadi awalnya PSMTI didirikan tahun 98. Itu adanya kerusuhan Mei waktu itu. Tapi seiringnya bergesernya waktu dan sekarang juga situasi sudah kondusif, sudah aman, tentu peran dari PSMTI ini agak sedikit lain sekarang. Dan kita ini semua sekarang tetap harus berbuat karena kita hidup di Indonesia. Jadi kita berbuat tetap untuk NKRI. Dengan pergeseran ini tentunya juga kita masih mengikuti ADART, tentu tunduk pada ART, tapi untuk misinya agak sedikit berubah. Tentunya kita menyelaraskan, membantu pemerintah yang sah di Indonesia ini untuk supaya bisa berjalan dengan baiklah, suku Tionghoa bisa berbuat juga untuk NKRI. Nah, apa yang dilakukan Paguyuban untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia yang sudah lama mukim di sini, berusaha di sini, berbisnis di sini, dengan masyarakat lokal agar terjadi harmoni? Kami ini menghimbau tentunya kepada PSMTI yang ada di daerah
yang pada sampai saat ini alhamdulillah sudah terbentuk di 37 provinsi Oke. dan di 308 kota kabupaten. Kami memfasilitasi, menjembatani. Seperti hari ini kami bersilaturahmi dengan GP Ansor. Dan kami juga ada kerjasama dengan DMI, dan kami mengharapkan kepada kota kabupaten, provinsi juga menjalin kerjasama dengan masyarakat loyal dan bisa beradaptasi dalam segala hal. Tentunya kalau masyarakat Tionghoa yang dianggap punya kelebihan dalam berbisnis bisa membantu juga dalam pelatihan, misalnya seperti UMKM seperti itu. Nah, kalau untuk pelestarian budaya Tionghoa, apa yang dilakukan Paguyuban kepada generasi muda? Kan generasi muda ini kan sudah berbaur dengan adat istiadat dari berbagai macam tempat. Apalagi sekarang kan dengan adanya globalisasi semuanya tanpa sekat, tanpa batas. Semua orang bisa melihat ke sana, melihat ke sini. Itu apa yang dilakukan? Baiklah, jadi hal ini bukan saja kepada suku Tionghoa hal itu menjadi kendala. Saya rasa pada suku-suku lain juga sama. Karena dengan tidak adanya sekat seperti ini, tentu kita harus melestarikan. Nah, dalam hal ini PSMTI membantu membuat kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa diterima oleh Gen Z, anak-anak muda sendiri, supaya bisa menghargai juga leluhurnya, seperti itu. Kami juga membuat museum ada di beberapa kota, kemudian juga kami membuat buku supaya mereka tahu sejarahnya nenek moyang ini yang berada di Indonesia seperti apa, sehingga mereka punya kesadaran juga seperti itu. Ya. Jadi buku, kemudian apa lagi tadi? Ada museum. Museum. Kalau museum di mana? Museum yang kita ada ini di Taman Mini TBTI, jadi Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Kemudian di setiap daerah juga ada. Yang saya tahu di Sukabumi ada, di Bandung, di Jawa Barat juga ada. Saya rasa di beberapa kota juga membuat hal seperti yang sama. Ya, oke. Kan antara masyarakat Tionghoa yang migrasi ke Indonesia ini kan ada terjadi akulturasi dengan masyarakat lokal. Iya. Nah, pertanyaan kami, sejauh mana upaya akulturasi itu terjadi sampai saat ini? Jadi kami ya membiarkan juga seperti apa adanya, tapi kita tetap memang harus beradaptasi dalam hal itu. Kita harus tetap mengikuti budaya lokal yang ada, tapi tidak menghilangkan apa yang sudah ada menjadi budaya kami juga. Gitu. Nah, misalnya nih, kalau misalnya lihat contohnya, dalam hal apa yang identitas Tionghoa-nya masih ada, tapi unsur lokalitasnya juga ada, tidak hilang. Apa itu contohnya? Contohnya barongsai. Oh, di barongsai. Ya, di barongsai kami kolaborasi dengan kesenian-kesenian daerah yang ada. Jadi sekarang pertunjukan barongsai, dan barongsai kebetulan juga sekarang sudah menjadi salah satu cabur. Tapi itu dalam olahraga, tapi dalam budaya sekarang barongsai ini tidak menjadi milik masyarakat Tionghoa aja. Dalam upacara-upacara resmi di pemerintahan di barongsai pun ikut turut serta. Nah, kami berkolaborasi dengan kesenian daerah untuk pertunjukan barongsai itu. Itu di daerah mana saja yang sudah terrealisasi? Saya melihat di seluruh Indonesia sudah terrealisasi. Gitu. Baik, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, semua suku itu terjadi pergeseran budaya karena interaksi antar pendatang dengan warga lokal. Nah, kalau di teman-teman Tionghoa ini apa upaya yang dilakukan untuk menjaga otentisitas ketionghoaan itu meskipun berada di Indonesia, berada di Jawa Barat, berada di Jawa Timur dan seantero Indonesia? Nah, kami menyelenggarakan juga beberapa acara. Kami ini punya sayap organisasi untuk kepemudaan khusus. Di situ ada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, kemudian juga ada IKOCI, Ikatan Koko Cici, yang menyelenggarakan semacam sosialisasi, juga acara-acara pemilihan Koko Cici seperti itu, yang tentunya juga dari pakaian tidak hanya pakaian yang ditekankan adalah pakaian budaya Tionghoa, tapi juga budaya daerah
Nah itu di semua provinsi, hampir semua provinsi kita selenggarakan hal itu gitu. Nanti ada acara finalnya di setiap kota yang kira-kira bisa finalis-finalisnya kita tampung di situ. Dan saya melihat tidak hanya PSMTI, tapi dari kesukuan pun ada, kesukuan HK dari mana menyalakan hal-hal seperti itu. Oh, jadi marga HK, Iya. marga apa lagi Pak yang menyelenggarakan? Yang saya tahu marga HK, terus ada marga, hampir semua marga juga ada acara-acara seperti itu, dan mereka juga merasa sama seperti kami, ada kesulitan generasi mudanya supaya bisa aktif seperti itu juga agak susah memang kita. Itu yang sering kita komunikasikan dengan sesama sesepuh-sesepuh semua, bagaimana supaya generasi muda ini bisa ikut aktif juga gitu, di acara sosial atau di acara kesukuan itu. Oke Pak. Sekarang kita bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, publik itu kan menganggap kalau teman-teman Tionghoa itu jago dalam berbisnis. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat mereka bisa jago dalam dunia bisnis? Ini pendapat saya Pak ya. Ya, Ini yang kami lihat gitu ya. Saya lihat. Jadi awalnya, jadi suku Tionghoa ini fokusnya hanya kepada dagang, karena untuk kegiatannya kelihatannya tertutup. Waktu itu Pak ya. Zaman kolonial maksudnya? Ya mungkin setelah Orde Baru pun sama saya rasa ya. Misalnya mau jadi ASN, sulit. Jangan untuk pekerjaan, untuk masuk sekolah negeri di universitas negeri pun sulit. Jadi fokusnya mereka apa yang kira-kira masih terbuka? Ya bisnis seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua sendiri kalau sekolah jurusannya aja udah terfokus, ya udah sarjana ekonomi aja supaya bisa jadi dagang. Nah itu. Jadi memang sudah ada penggolongannya dari awalnya seperti itu, tapi sebetulnya sekarang sudah terbuka Pak. Saya melihat bisa masuk TNI, masuk Kejaksaan, masuk Polri, semua sudah terbuka Pak. Politisi juga banyak. Wah banyak sekali kalau sekarang. Menjadi kepala daerah pun kan sudah ada sekarang. Ya. Jadi memang ada sejarahnya sendiri kenapa mereka-mereka ini jago dalam bidang ekonomi. Karena dipaksa, kan? Karena terpaksa dan dipaksa. Ya, karena jadi keadaan, jadi akhirnya mau tidak mau. Jadi kalau mau maju, kalau mundur kalah berarti kan? Iya, gitu kan harus survive tentunya juga kan. Nah, apakah ada upaya untuk membagi ilmu itu, misalnya mendidik atau membina UMKM di sekitar begitu Pak? Ada Pak? Ada itu. Karena kami sendiri, saya yakin para pengusaha sendiri juga tidak bisa berbisnis atau membuat link perdagangan hanya dengan suku Tionghoa tentunya kan. Berarti kan ada ketergantungan dari yang lain. Berarti kami juga mengadakan pelatihan, pendidikan UMKM, dan banyak organisasi lain ingin bekerja sama juga untuk urusan dagang ini. Salah satunya adalah DMI. Dewan Masjid Indonesia? Ya, yang pemudanya minta pelatihan juga kerjasama dengan PSMT untuk melatih lah gitu, untuk menjadi entrepreneur gitu. Ya, jadi memang sudah ada programnya untuk melatih UMKM yang ada di sekitar Pak ya? Ya, jadi di provinsi dan kota cabang juga itu sudah bekerja sama dengan Forkompinda setempat, terutama dengan Pemkab, Pemkot atau Pemprov provinsi, pemerintah provinsi gitu. Nah, kalau menurut Pak Joni, ini kan ada kesenjangan ya antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat sekitar. Nah, itu kenapa bisa begitu? Yang pertama, yang kedua bagaimana untuk mengatasinya atau mempersempit kesenjangan itu kalau menurut Pak Joni? Ya, mungkin ini hanya dilihat dari sebagian. Kalau ngomong kesenjangan, kalau karena kami juga banyak berbuat sosial, jadi yang menderita kekurangan itu bukan hanya suku Tionghoa saja, Pak. Mungkin tidak tahu, tidak terperhatikan, tapi suku non-Tionghoa sendiri banyak itu. Jadi yang dilihat kelihatannya kesenjangannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat seperti di Tangerang ya contoh ya, atau di Jawa Barat saya melihat di Jalan Pagarsi, di mana di Kota Bandung, banyak suku non-Tionghoa yang nggak punya rumah, yang Tionghoa maksudnya, nggak punya rumah, apa segala sama, Pak. Jadi kalau ngomong kesenjangan, saya rasa ya ada tentunya tidak hanya antara suku Tionghoa dengan non-Tionghoa, tapi yang non-Tionghoa juga sendiri banyak yang kekurangan, Pak. Nah, upaya untuk mengurangi kesenjangan itu apa yang dilakukan Paguyuban?
Nah, kami membantu yang membutuhkan untuk pelatihan, kita juga menjalin network untuk bisnis. Silakan, ini terbuka tidak hanya untuk suku Tionghoa di PSMT, Iya. tapi non-Tionghoa pun bisa. Nah, waktu kemarin bulan Desember, kami mengadakan ada pertemuan marga-marga se-ASEAN dan Tiongkok di Jakarta. Kami sebagai tuan rumah waktu itu, nah kami pun mengundang yang suku Tionghoa dan non-Tionghoa untuk bekerja sama, kita memberikan jejaring untuk mereka, silakan. Dan sampai saat ini, kalau ada perusahaan terutama dari Tiongkok datang ke Indonesia ingin menjalin bisnis, banyak juga yang datang kepada kami. Yang saya kebetulan domisili di Bandung, ada wali kota atau pemerintahan di Tiongkok ingin mengadakan menjadi sister city seperti itu atau menjalin kerjasama ekonomi, biasanya minta advice dari kami. Dan kebetulan ada pengusaha juga dari Tiongkok, pengusaha Taiwan menjalin kerjasama dengan kami. Pak Joni, apakah sekarang ini masih ada diskriminasi untuk teman-teman Tionghoa? Ya, saya pikir alhamdulillah udah makin berkurang, Pak ya. Oke. Dan udah berkurang sudah bagus lah, Pak. Jadi memang semakin hari Semakin baik, ya. semakin baik ya. Terutama sejak mendiang Gus Dur. Iya, jadi kami pun di PSMT ini punya divisi khusus untuk mencari yang kira-kira ada aturan-aturan yang merugikan, tapi kelihatannya pos pengaduan itu jarang lah yang mengadu kepada kami kalau ada kesenjangan ataupun peraturan-peraturan yang merugikan lah ya. Okay. Jadi kami sendiri tidak ingin menyebut bahwa kami minoritas, kami sama suku, salah satu suku. Jadi kami pun ingin kesetaraan gitu. Oke. Apa ini harapan Pak Joni dan juga teman-teman di Paguyuban untuk Indonesia ke depan yang lebih baik? Iya. Ya tentu harapannya kami bahwa yang pasti ada kepastian hukum ya. Kalau sebagai pengusaha di sini kepastian hukum adalah sangat penting juga bagi investor-investor luar negeri. Jadi saya berharap juga kepada pemerintah yang sekarang apabila sudah mengeluarkan izin tidak mudah dicabut kembali, apalagi kalau orang sudah investasi seperti itu, tahu-tahu izinnya dicabut. Jadi harapan kami ada kepastian hukum lah. Soalnya kalau tidak ada kepastian hukum, orang takut-takut ya Pak ya? Iya takut gitu, takut untuk bisnis takut apa gitu. Mau bergerak gimana? Iya. Sementara aturannya udah berubah, padahal yang dipegang aturan sebelumnya. Bukan soal aturannya aja Pak. Apa aja tuh Pak? Karena saya sebetulnya profesi sebagai advokat juga. Jadi sudah diterbitkan izin, bisa dicabut izinnya di tengah jalan. Nah itu kan yang repot, sedangkan pengusaha kan sudah invest, sudah berapa besar invest di situ. Tentu kami ini sebagai pengusaha tentu mengikuti aturan gitu kan, nggak mungkin melanggar aturan. Kalau udah dicabut kan repot gitu. Atau misalnya ada segala sesuatu, kita udah diberi izin atau kerjasama, yang kebetulan asetnya aset pemerintah misalnya. Tentu ada segolongan orang yang tidak senang melakukan aksi atau memviralkan di media sosial, ya yang sudah punya izin, yang sudah invest jadi korban gitu, harus berhenti. Itu persaingan bisnis tapi dilakukan dengan tidak fair. Bisa persaingan bisnis atau kepentingan politik, kita nggak tahu Pak ya. Seperti itu. Nah itu di mana saja yang terjadi, yang Bapak amati sebagai seorang lawyer juga kan? Iya. Di mana aja terjadi? Yang saya tahu ya tentu di Bandung Pak ya, ada di nasional juga ada lah, tapi saya tidak bisa sebutkan itu tingkatnya, tingkat izin kementerian pun bisa dicabut di tengah jalan gitu Pak. Yang lagi heboh sekarang ini kan pagar laut Tangerang. Apakah itu yang Bapak maksud? Oh bukan Pak, bukan ke situ Pak, kita nggak ada Pak. Oke, bagaimana Paguyuban memanfaatkan media sosial untuk membantu mensosialisasikan program-program yang sudah ada hubungannya dengan harapan yang tadi Bapak inginkan? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih seperti dari Bapak juga. Ini adalah salah satu media yang bisa membantu kami, tentunya juga mensosialisasikan apa yang sudah kami perbuat tentunya. Nah, kami sendiri punya divisi IT, dan kami bekerja sama juga dengan beberapa media nasional, ada MOU juga Pak. Apa tuh?
bentuknya? Bentuknya untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami gitu. Oke. Sudah ada Pak, dengan media TV dan media cetak juga sudah ada. Jadi memang ada upaya untuk melakukan MOU dengan berbagai pihak, Pak ya? Iya betul. Oke. Nah, terakhir, apalagi harapan Pak Joni sebagai Ketua Harian Paguyuban untuk harmoni yang lebih baik bangsa Indonesia sekarang ini? Ya, saya menghimbau tentunya kepada terutama kepada suku Tionghoa, ya supaya bisa beradaptasi menghadapi segala situasi. Tentunya juga harus banyak membantu berbuat sosial, melihat yang penting yang dekat kita aja dulu, kiri kanan kita. Karena segala sesuatu hal, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang bisa membantu tentunya tetangga yang paling dekat dulu. Tolong perhatikan, bisa beradaptasi, ya kita berbuat kebaikan lah itu. Jadi yang harus diutamakan adalah Lingkungan. tetangga, Pak ya? Lingkungan sendiri Lingkungan gitu. sekitar. Awal di situ dulu. Ya. Tapi dalam hal yang namanya keselamatan, mungkin saja terjadi musibah kebakaran ataupun ada sesuatu hal, ya tentu yang paling dekat yang bisa membantu gitu. Demikian bicara kami dengan Pak Joni Toat. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Payutak berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.